Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajar? Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat diterima dengan baik sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan belajar materi terkait tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, dengan membaca teks berjudul Benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menyebutkan benda dan non-benda dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks sifat benda fisik, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai sifat fisiknya dengan benar. Dan yang terakhir, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan benar. Nah, sudah siap anak-anak? Ayo kita mulai belajar. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Nah, benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka ragam, bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga benda yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan juga ukurannya. Nah, pada pembelajaran kali ini, ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Nah, batu, gelas, dan buku juga benda. Nah, dapatkah kalian melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, di mana massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Lalu bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, mungkin banyak ya pertanyaan dari anak-anak semua tentang hal itu. Maka di sini Ibu akan memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Simak ya anak-anak. Benda. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa, di mana massa ini dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain yaitu barang atau objek, atau zat atau juga materi. Nah, untuk ciri-ciri benda, yang pertama, memiliki wujud, yang kedua, menempati ruang, dan yang ketiga, memiliki massa. Nah,
Adapun wujud benda itu ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Nah, lalu ini ya jenis benda. Yang tadi kita sebutkan, yang pertama itu ada benda hidup, di mana adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Apa saja ayo? Iya, ada bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya yaitu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Jenis yang kedua yaitu benda mati. Adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan atau kebalikan dari benda hidup. Nah, contohnya itu ada kursi, buku, tanah, batu, dan juga lain-lainnya. Jadi, anak-anak sudah paham ya sampai di sini? Lalu, kita dapat memberi kesimpulan bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda. Oke, yang pertama, benda itu menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Nah, sedangkan yang bukan benda itu kebalikannya, yaitu tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Selanjutnya, ayo kita mengamati benda-benda di sekitar. Nah, dalam gambar ini sudah ada beberapa gambar, di mana berilah tanda X pada gambar yang bukan termasuk benda. Yang pertama, apakah panah sapi unggun termasuk benda? Iya, bukan. Beri tanda X. Yang mana lagi bukan benda? Iya, suara dan juga cahaya lampu. Nah, kalian semua sampai di sini pasti sudah paham dan dapat membedakan benda dan bukan benda. Nah, lalu perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda itu dapat dikelompokkan loh berdasarkan sifat fisiknya. Nah, apa saja? Itu ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan juga ukurannya. Nah, lalu perhatikan gambar yang pertama, yaitu ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Yang kedua, itu bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang persegi, dan ada yang lain. Yang ketiga, itu ada warna. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikanlah warna-warna benda di bawah ini. Ada berwarna biru, abu-abu, ungu, orange, dan juga kuning. Nah, sekarang bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkanlah benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Serta kalian tuliskan alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Misalnya, kelompok 1 berdasarkan ukuran, kelompok 2 berdasarkan bentuk, dan kelompok 3 berdasarkan warna. Ayo kita mulai kerjakan. Sekarang ayo kita berlatih. Nah, lengkapilah tabel berikut ini. Lalu, tulislah di tempat yang sudah tersedia. Misalnya, pada jenisnya itu ada benda hidup dan benda tak hidup.
Lalu, pada tabel berdasarkan sifat fisiknya, ada berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Lalu, ciri-cirinya silakan kalian diskusikan bersama-sama ya. Nah, tidak terasa ya, sudah habis materi kita pada hari ini dengan tema aneka benda di sekitarku. Ibu dapat simpulkan bahwa benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik dan ciri-ciri dan jenis yang berbeda. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Nah, sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lainnya. Ciri-ciri benda itu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Terima kasih kalian semua sudah menyelesaikan materi pada kali ini dengan baik. Beri tepuk tangan bagi kita semua sebagai apresiasi sudah belajar dengan baik. Nah, jangan lupa sekarang kalian bereskan semua alat tulis kalian. Dan Ibu Dia pamit undur diri. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!